Baik, jadi materi kita yang hari ini akan saya jelaskan adalah bagaimana kita melihat sebuah fenomena, terutama benda atau zat yang namanya air ya. Meskipun saya menjelaskan tentang diagram fasa dari air, tetapi pada umumnya setiap benda atau zat itu memiliki diagram fasa. Ya. Jadi fasa itu sebenarnya berbeda dengan wujud. Ya. Kalau makanya di sini antara wujud-wujud atau fasa-fasa dari zat setelah ada perubahan pada dua variabel. Jadi setiap zat itu fasanya atau wujudnya nanti itu sangat bergantung pada dua variabel. Yang pertama adalah temperatur, ini yang di sumbu X, temperaturnya. Dan yang kedua adalah tekanan. Jadi perubahan wujud zat itu sangat bergantung pada dua variabel, yaitu variabel suhu dan variabel tekanan. Mari kita lihat pada diagram fasa air ini. Ini contohkan air. Sebelumnya di sini dia menggunakan atau di pressure ini atau tekanan menggunakan satuan MKS atau satuan-satuan yang mungkin Anda jarang kenal karena tekanan yang Anda kenal itu hanya atmosfer. Nah, di sini dia menggunakan kilopascal. Ya, bahkan yang di sebelah kanan di sini ada bar. Ya. Nanti Anda bisa lihat mungkin bisa tanya Google. Ya. Ini di sini ada konversi-konversinya. Ya, 1 atmosfer itu 1,01325 bar. Ya, 1 atmosfer ini 100.000 lebih pascal. 1 atmosfer itu ada juga namanya satuan tekanan torr. Kemudian 1 bar sekian C. C ini adalah pounds per square inch. Ya, ini orang-orang Inggris banyak menggunakan satuan ini. Nanti Anda bisa perkaya pengetahuan Anda mengenai konversi-konversi satuan. Ya, karena kita tidak, konsep dasar IPA ini kalau nanti sangat dibutuhkan, nanti kita lihat apakah kita bisa insert masuk tentang pembahasan mengenai pembahasan yang paling dasar yang satuan di dalam fisika. Tetapi menurut saya itu bisa Anda pelajari sendiri. Jadi ini kita masuk kembali kepada materi. Ya, jadi air itu bisa berwujud gas. Ya. Air ini bisa berwujud gas di sini. Jadi pada warna yang agak coklat-coklat muda ini semuanya adalah fasa gas. Sedangkan yang solid atau padat ini yang berwarna biru muda. Dan ini liquid. Liquid ini adalah yang berwarna hijau. Nah, ini ada garis ini. Garis ini, diperhatikan ini. Ini adalah pembatas antara wujud-wujud zat. Ya. Jadi kalau saya hapus dulu supaya tidak. Kalau kita lihat bahwa di sepanjang garis ini, itu artinya selalu ada dua wujud. Ya. Jadi dari sini sampai ke sini, itu artinya ini selalu ada dua wujud, yaitu padat dan gas. Ya. Nah, lihat suhunya ini. Makanya di bawah 0 derajat, ini 0 derajat Celcius. Di bawah 0 derajat ke sini, itu artinya air itu berwujud padat.
Ini ada padat ini, tergantung dari tekanannya. Kalau kita tarik ke atas ini, misalkan di sini, tarik ke sini. Kalau tekanannya sekian Pascal, 100 Pascal, itu berarti bahwa dia akan berwujud padat. Tapi selama dia berada di garis ini, berarti dia berwujud padat dan gas. Makanya kalau Anda punya kulkas, kemudian mengambil es di freezer atau membuka freezernya, itu air di dalam membeku, tetapi ada uap atau ada gas. Ya, kenapa? Karena ada sebuah proses di mana pada saat suhu di bawah 0 derajat, kemudian tekanannya di sekitar sini, itu dia berada di garis ini. Artinya air itu bisa sekaligus berwujud dua, yaitu padat dan gas. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi air itu bisa bersamaan berwujud gas dan padat, bisa juga sendiri dia gas saja, bisa juga hanya padat saja, tergantung dari berapa suhunya dan berapa tekanan yang berada pada lingkungan yang di mana pada saat itu terdapat air. Oke. Nah, itu akan sama semua. Jadi di sepanjang garis ini, itu akan kita lihat tergantung kita menarik garis. Misalkan pada suhu 100 derajat Celcius ini, ya. Kita tarik garis ke atas, itu 100 derajat Celcius berarti air murni mendidih kan? Dan mendidihnya itu kalau dia 100 kilopascal atau 1 atmosfer. 100 sebenarnya ini 100 lebih yang tadi ini ya. Ini pascal ini 100.000 lebih. Nah, tapi kalau kita misalkan paksakan air sampai 200 derajat Celcius sampai di sini, kemudian kita tarik garis ke sini misalkan 1 megapascal, berarti juga di titik ini sepanjang garis ini berarti ada dua wujud zat, yaitu dua wujud air, yaitu gas dan cair, tapi tidak ada padatnya. Ya, jadi ini tinggal main tarik-tarik garis. Jadi nanti kalau ujian saya tanya, coba jelaskan berdasarkan diagram fasa pada suhu misalkan 50 derajat Celcius, tekanan sekian kilopascal, berwujud apakah air tersebut? Nah, mudah kita tebak karena sudah ada diagram fasanya. Nah, di sini kita lihat di garis ini ada batas di mana garis ini berhenti ya, dari sini untuk pertemuan antara gas, padat dan cair ini dia berhenti di sini. Ini ada namanya critical point, ya, titik kritis. Titik kritis ini artinya titik di mana setelah titik ini air itu tidak bisa lagi mencair. Tidak bisa lagi kita tekan menjadi cair. Berapapun tekanan yang diberikan, itu tidak ada lagi. Ini tidak ada fasa cair di sini. Jadi dia berhenti di sini. Yaitu pada saat kapan? Pada saat temperaturnya 647 Kelvin dan tekanannya 22.000 megapascal. Yaitu luar biasa besarnya. Itu akan sulit kita lakukan pada suhu atau pada keadaan yang normal. Tapi paling tidak mahasiswa bisa tahu bahwa oh ternyata suhu air itu hanya bergantung pada dua variabelnya, yaitu ternyata air itu pasanya atau wujudnya sangat bergantung pada dua keadaan atau dua variabel, yaitu temperatur dan tekanan. Ada satu titik ya, sini saya hapus dulu ini supaya tidak. Ada satu titik yang ini yang disebut dengan triple point ya. Ini bukan nama hotel di Kendari, ada triple point di Kendari di Indonesia sana. Tapi triple point ini adalah titik 3 di mana pada suhu dan tekanan ini di sini ini titik triple point ini. Ya, kalau kita lihat di grafik ini,
ini adalah pertemuan 3 fasa, yaitu padat, cair, dan gas. Ya, coba di sini kan dia bertemu di sini. Jadi pada saat suhu 0 derajat Celcius, kemudian kita tarik ini 1 kilopascal, 1 kilopascal, maka pada saat itu air itu ada wujud padatnya, ada cairannya, dan juga ada uapnya. Ya. Jadi kalau ditanya, bisakah air itu dalam satu keadaan fasanya ada 3? Bisa. Ya, jawabannya bisa, karena menurut atau sesuai dengan diagram fasa ini, air itu pada 0 derajat Celcius, 1 kilopascal, itu ada padatnya, ada cairnya, dan ada gasnya. Ya. Kemudian kalau ada pertanyaan, bisakah air itu langsung tersublimasi? Ya, saya kira Anda sudah pelajari kemarin, sublimasi itu adalah proses perubahan wujud zat dari padat langsung ke gas. Ya. Di sini bisa, di titik dari sini sampai ke sini, ini adalah rawan atau titik-titik yang memungkinkan proses sublimasi. Karena di sini tidak ada cairan di sini. Ya, di daerah ini dari sini sampai ke sini, ini tidak ada cairan. Hanya ada gas dan ada padat. Berarti di sini kalau bukan tersublimasi, bisa kembali ke terdeposisi. Artinya dari gas kembali ke padat. Ya, jadi di titik sini, ini yang biasa ini. Ya, kalau dia mendidih, berarti dari cair ke gas ke sini. Tapi kalau dia tersublimasi, dari padat ke gas. Terdeposisi dari gas ke padat. Kalau ini menguap, kalau yang ini mengembun. Ya. Kalau yang ini memadat atau membeku. Yang ini adalah mencair atau meleleh. Jadi dia di situ saja. Jadi ini mudah-mudahan bisa memperkaya pemahaman Anda yang selama ini hanya ada bagan-bagan, mencair, meleleh, hanya sampai di situ. Itu jangan sampai di situ saja kalau Anda mahasiswa. Nanti kalau mau mengajar, kalau hanya berbekal itu, maka nanti bisa saja kita hanya mengetahui permukaan-permukaan saja. Karena ini Anda calon guru, konsep dasarnya harus paham. Oke, saya kira saya tinggalkan ini. Intinya bahwa cara membaca diagram fasa air ini tergantung pada fasa-fasanya dan batasan-batasannya. Yang jelas begini, saya ulang kembali sebelum saya lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Jadi di sepanjang, saya ambil dulu satu. Oke. Di sepanjang garis ini, semua titik di sepanjang garis, ya kan kalau di matematik, garis adalah kumpulan dari titik kan. Di sepanjang garis ini, itu berarti ada 2 fasa semua. Di sepanjang garis ini sampai di sini, 2 fasa. Oh, supaya bisa lebih paham. Jadi saya ulang dulu. Oke. Di sepanjang garis ini, dari sini sampai ke sini, itu 2 fasa. Di sepanjang garis ya. Fasa apa? Fasa padat dan fasa gas. Di sepanjang garis ini, itu juga 2 fasa. Fasanya adalah gas dan cair. Di sepanjang garis ini garis ini adalah fasa cair dan fasa padat. Bersamaan ya, bersamaan. Tapi kalau titiknya ada di sini, itu berarti semuanya padat saja. Kalau titiknya ada di sini, berarti dia hanya gas. Titiknya di sini adalah cair. Hanya di perbatasan garis ini, selama titiknya menyentuh garis, misalkan begini. Kalau 0 derajat Celcius, 100 derajat Celcius, ini saya tarik garis ke atas. Kalau dia di sini 100 derajat ya, tapi tekanannya di sini berarti ini hanya gas, tidak ada cairnya, tidak ada padatnya. Tapi kalau saya tarik ini sampai ke atas, misalkan 100 derajat Celcius, kemudian 1000 kilopascal, berarti ada 2 fasa bersamaan.
yaitu gas dan cair. Kalau 100 ini saya tarik garis sampai ke atas, air ini ya, 100 derajat. Jadi 100 derajat, kemudian ditarik sampai ke sini, ya, sampai ke sini. Jadi air itu jangan dibayangkan kalau di atas, kalau 100 derajat pasti uap. Itu tidak. Lihat diagramnya ini. Kalau saya tarik sampai ke sini, misalkan ini, maka kalau tekanannya sampai di atas 1 gigapascal, ya 1 gigapascal, itu air meskipun 100 derajat bisa berwujud padat, bisa berwujud cair. Kalau misalkan dia ditarik sampai ke sini, kemudian diberi tekanan yang sangat besar, maka air itu bisa berwujud padat meskipun 100 derajat Celcius. Ya, jadi logika-logika yang selama ini air itu pada di atas derajat Celcius, 100 derajat Celcius, itu harus berwujud gas, itu tidak seperti itu mestinya, tergantung berapa tekanannya. Nah, karena kita sudah lihat dari diagram fasa air ini. Oke, saya kira nanti diskusinya bisa sesama temannya. Kalau ada hal-hal yang belum dipaham dari diagram fasa ini, bisa bertanya nanti. Mungkin beberapa waktu ke depan saya akan buka satu forum diskusi, pertanyaan-pertanyaan yang terkait dari materi yang Anda belum terlalu paham. Nah, kemudian yang kedua, ya kita punya waktu tinggal 10 menit ya. Yang kedua ini yang kemarin. Ya, saya kira ini saya tidak perlu jelaskan lebih jauh. Kenapa? Karena ini sudah Anda paham, terutama yang di wilayah ini. Ya. Jadi di wilayah ini sudah ketahuan. Tadi sudah, kalau padat berubah jadi cair, itu namanya meleleh, melting. Kalau padat atau cair menjadi padat, namanya membeku, freezing. Kalau padat menjadi gas, itu berarti sublimasi. Kalau gas berubah langsung menjadi padat, tidak melalui proses cair, maka dia deposisi. Cair berubah menjadi gas, namanya penguapan atau evaporation. Ya. Kemudian kalau gas, kemudian berubah jadi cair, itu adalah kondensasi, nama biasanya adalah pengembunan. Kalau Anda pagi-pagi bangun, pergi lihat daun-daun di sekitar rumah Anda, di situ ada air yang tadinya gas, kemudian terjadi proses pengembunan. Karena kenapa terjadi proses pengembunan? Ya tadi di diagram fasa itu ada perubahan tekanan dan ada perubahan suhu. Ya. Nah, ini mungkin yang Anda belum pernah pelajari. Di daerah ini namanya plasma. Ya, jadi sebenarnya masih ada satu wujud zat namanya plasma. Ya. Biasanya plasma itu di atasnya gas ini. Ya. Misalkan besi. Ya. Besi itu kalau dipanaskan, maka dia akan meleleh. Kalau lelehan besi dipanaskan lagi, maka kita akan dapatkan uap besi. Mungkin Anda tidak bisa bayangkan bagaimana besi bisa menguap. Ya, tergantung dari titik leleh, titik uap dari besi. Kemudian dipanaskan lagi pada temperatur yang begitu tinggi, maka besi itu akan mengion. Ya, mengion, tapi dia ionnya adalah dalam bentuk gas. Ya, mungkin ini agak tinggi penjelasannya, dan biasanya ini digunakan untuk proses mengukur misalkan kadar logam dan seterusnya. Ya, ini ada di AAS biasanya instrumennya. Ya. Nanti Anda bisa perdalam, linknya saya siapkan. Ini yang terakhir saya mau jelaskan. Jadi kalau kita melihat, misalkan ini ada es, nah, ice, ada es di sini. Ini adalah temperatur, sedangkan ini adalah kalori yang dibutuhkan untuk terjadinya perubahan fasa. Ya, jadi kalau ada es diberikan kalori itu kan panas. Ya, panas itu beda dengan suhu. Kalau suhu adalah derajat panas dari suatu benda. Tidak sama itu panas dengan suhu. Nah, kalau diberikan panas kepada es, kemudian dia menyerap panasnya, maka es itu akan meleleh. Tapi lihat, selama es meleleh itu tidak akan goyang. Ini lurus dia ini. Lurus di
0 derajat Celcius. Jadi selama proses pelelehan itu tidak akan naik temperaturnya. Nah, setelah diberikan panas sampai 200 kalori per gram, maka pelan-pelan ini seiring dengan peningkatan suhu, maka akan terjadi proses perubahan dari es bersama air, kemudian selama ini di rentang interval suhu 0 sampai 100 derajat ini ke sini, ini wujudnya hanya air saja, tidak ada lagi esnya. Setelah di atas 0 derajat. Kalau ini tadi ini ada es campur air. Kalau ini hanya air saja. Nah, pada saat 100 derajat Celcius, Anda lihat di 100 derajat Celcius, ini grafiknya lurus terus. Ya. Artinya apa? Selama masih ada air bersama dengan uapnya, meskipun dipanaskan dengan suhu yang tinggi, selama masih ada air, itu tetap 100 derajat Celcius. Tidak pernah dia naik. Sampai kemudian seluruh air itu berubah menjadi steam. Steam ini adalah uap. Ya, nah nanti uapnya yang miring lagi seperti ini. Ya, jadi kalau ada pertanyaan, satu gelas air dipanaskan mendidih, berapa temperaturnya? Ya, 100 derajat Celcius pada 1 atmosfer. Kalau satu ember besar dipanaskan kemudian mendidih juga 100 derajat Celcius. Ya, jadi kalau dia meleleh ya 0 derajat, kalau dia mendidih 100, berapapun volumenya. Jadi tidak bergantung pada volume dari cairan tersebut. Oke, saya kira ini yang kita punya waktu tinggal berapa menit lagi. Ini sekedar memperkaya sebagai pengayaan dari materi yang sebelumnya, sehingga kemudian Anda tidak terjebak pada pengetahuan-pengetahuan dasar yang Anda kira sudah kebenaran mutlak, padahal masih banyak pengetahuan pendukung yang perlu dimiliki untuk menjelaskan mengenai perubahan wujud dari benda. Ternyata perubahan wujud dari benda itu, kata kuncinya tergantung dari berapa temperaturnya dan berapa tekanan. Tekanan dan temperatur berubah, maka ada kemungkinan terjadi perubahan yang sangat signifikan pada pasanya. Bahkan di sini tadi, di sini ada yang kita kenal dengan triple point, titik di mana 3 fasa air itu berkumpul. Dia sekaligus gas, juga ada cairannya, juga ada padatannya. Bagaimana caranya? Ya sudah, itulah sifat alami dari air pada 0 derajat Celcius dan 1 kilopascal, itu air itu ya seperti itu Tuhan ciptakan. Bahwa air itu ya ada, selain ada anomalinya juga luar biasa. Dia bisa berkumpul 3 wujud dalam 1 titik, yaitu 0 derajat Celcius dan 1 kilopascal. Ya, luar biasa air itu. Makanya air juga berbeda. Sebenarnya banyak pembahasan ya, hanya karena ini kita lagi dibatasi dengan dunia yang tidak tatap muka, dunia maya seperti ini. Tapi keuntungannya Anda bisa mencari referensi-referensi tambahan. Ini sekali lagi, ini hanya materi untuk menginisiasi Anda. Mudah-mudahan ini menjadi bagian yang dapat menginspirasi sehingga kemudian Anda termotivasi untuk mengembangkan pengetahuan, dan pengetahuannya bukan hanya di batas ini saja. Dari gas, saya tidak akan tanya ini. Jangan bermimpi pertanyaannya, kalau gas menjadi liquid atau gas menjadi cair itu apa namanya? Wah, itu pertanyaan guru SD ke siswa SD. Tapi kalau pertanyaan dosen ke mahasiswa, ya minimal pertanyaannya mengapa? Bukan apa nama dari perubahan gas menjadi liquid. Wah, itu anak SD juga tahu itu kalau itu. Namanya kondensasi. Kalau liquid atau cair menjadi gas, namanya penguapan. Oh, itu tidak ada pertanyaan seperti itu ya. Pertanyaannya nanti minimal ada di wilayah ini. Ada di wilayah ini. Kalau sekian temperaturnya, tekanannya sekian, dia bagaimana wujudnya ya, dan mengapa?
Atau mungkin tidak ke sini berdasarkan saja ini, misalkan tadi saya sudah jelaskan, mungkinkah zat atau air itu suhunya 200 derajat Celcius, tapi dalam keadaan padat? Itu kan pertanyaan membingungkan itu ya. Dan ini hanya bisa dijawab dengan menggunakan grafik ini. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Kita punya waktu tinggal 1 menit. Nanti coba lihat di Classroom itu ada form yang Anda harus isi untuk daftar hadir pertemuan ini. Selain yang saya sudah save as dari chatnya. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kita buka satu pertemuan untuk forum diskusi materi. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tidak sampai 1 menit lagi kita sudah harus. Silakan dilanjut.